Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang bagi kalian kelas 10 di SMA Negeri 1 Cikande. Kalian adalah siswa baru di sekolah ini. Kalian akan mendapatkan suasana baru yang pasti akan berbeda dengan suasana di sekolah kalian sebelumnya, baik yang di SMP maupun di Sanawiyah. Sebelum kita lebih jauh, kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tadi itu memberi kesempatan pada kita untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat, serta kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW bagi yang beragama Islam, karena berkat jasa beliau, dakwah beliau, kita pada saat ini bisa memeluk agama Islam. Selanjutnya, Bapak ingin memperkenalkan diri bahwa nama Bapak Bayi Suwardi. Ya, Bayi Suwardi. Di sekolah ini Bapak mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, sepertinya bagi kelas 10 untuk tahun ini tidak akan bertemu dengan Bapak dulu dalam kegiatan belajar, karena Bapak mengampu Bahasa Indonesia di kelas 12. Selain sebagai mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bapak juga diberikan amanat untuk memikul tanggung jawab dalam jabatan Wakil Kepala Sekolah. Pada tahun ini, Bapak dipercaya menjadi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Sebelumnya, Bapak pernah di Humas dan pernah juga di kesiswaan. Pendidikan Bapak adalah S1 Ilmu Komunikasi. Karena itu Bapak diberi gelarnya oleh alma mater perguruan tinggi Bapak, yaitu SOS. Karena ilmu komunikasi ini di perguruan tinggi Bapak masuk dalam Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Bapak bekerja di sini di SMA Negeri 1 Cikande ini sudah cukup lama, kurang lebih sekitar 8 tahun. Bapak mulai kerja di SMA ini tahun 2012. Mudah-mudahan apa yang pernah Bapak lakukan di SMA ini berkesan di hati Bapak dan memberikan manfaat bagi kakak-kakak kalian yang telah lulus, yang mungkin saat ini sedang kuliah atau bahkan mungkin ada yang sudah lulus kuliah. Bapak berharap kalian mengikuti jejak mereka. Itulah profil lengkap Bapak. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan materi. Materi yang akan Bapak bahas sesuai dengan jabatan Bapak di bidang kurikulum, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan kekurikuluman. Baiklah, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Cikande, mari menyimak apa saja materi MPLS 2020 di bidang kurikulum. Yang pertama adalah apa saja tugas Wakasik bidang kurikulum.
Wakasek bidang kurikulum harus mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akademik, seperti membuat jadwal pelajaran, membagi jam mengajar dan kelas mengajar untuk para guru, menyelenggarakan penilaian akhir semester atau PAS, menyelenggarakan penilaian akhir tahun atau PAT, menyelenggarakan rapat kenaikan kelas bagi siswa kelas 10, apakah naik atau tidak naik ke kelas 11, dan rapat kenaikan kelas bagi siswa kelas 11, apakah naik atau tidak naik ke kelas 12, dan yang terakhir adalah menyelenggarakan rapat kelulusan bagi siswa kelas 12, lulus atau tidak lulus dari SMA Negeri 1 Cikande. Selanjutnya kita berbicara tentang program studi. Program studi apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Cikande? Yang pertama adalah program studi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang kedua yaitu program studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi untuk saat ini program studi yang terdapat di SMA Negeri 1 Cikande itu hanya 2 program studi. Karena banyaknya jumlah pendaftar yang memilih program studi IPA dan IPS. Jadi program-program studi seperti bahasa, agama itu peminatnya masih sedikit sehingga SMA Negeri 1 Cikande belum bisa memfasilitasi membuka program studi tersebut. Jadi untuk saat ini hanya ada 2 program studi. Apa sih yang membedakan antara program studi IPA dan program studi IPS? Yang membedakan pastinya adalah mata pelajaran peminatannya. Kalau di IPA itu mata pelajaran peminatan wajibnya yaitu kimia, fisika, biologi, dan matematika peminatan. Jadi selain ada matematika wajib, ada matematika peminatan juga. Di IPA nih matematikanya ada 2 ya. Lalu apa mata pelajaran peminatan wajib IPS? Yang pertama ekonomi, yang kedua sosiologi, yang ketiga geografi, dan yang keempat adalah sejarah peminatan. Jadi kalau di IPA matematikanya ada 2, matematika wajib dan matematika peminatan. Di IPS sejarahnya ada 2, sejarah wajib atau sejarah Indonesia dan sejarah peminatan IPS. Sedangkan mapel-mapel lainnya, mata pelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, agama itu sama. Jadi tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Maupun IPA maupun IPS itu sama saja. Tergantung pada minat belajar kalian, lebih kepada kelompok eksak atau kelompok sosial. Kita lanjut ke sistem pembelajaran. Seperti apa sih sistem pembelajaran di SMA Negeri 1 Cikande? Nah, seperti kegiatan belajar mengajar pada umumnya, saat di kondisi normal, yaitu kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap langsung, secara tatap muka, secara langsung di sekolah, di ruangan kelas masing-masing. Jadi, ya seperti inilah, siswa-siswa sekalian juga pernah melangsungkan pembelajaran di SMP ya, di kelas masing-masing, ada guru, ada siswa, dan perangkat-perangkat lainnya di dalam ruangan kelas, pembelajaran dilakukan secara langsung. Sedangkan untuk saat ini, di mana saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran tatap muka langsung di sekolah itu tidak bisa dilaksanakan. Ya, sebagaimana kita tahu, kemarin juga sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah di pembukaan MPLS bahwa Kabupaten Serang adalah zona merah sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung di sekolah. Alternatifnya seperti apa? Yaitu adalah kegiatan belajar dari rumah atau kita singkat menjadi BDR. Kegiatan belajar dari rumah, jadi meskipun kalian tidak ke sekolah, meskipun kalian hanya di rumah saja, kalian tetap harus belajar.
sekolah tetap belajar, tahun ajaran tetap berlangsung, tetapi kalian tidak ke sekolah. Kalian cukup di rumah saja. Nah, ini adalah contoh kegiatan belajar dari rumah yang pernah SMA 1 Cikande lakukan. Jadi ini menggunakan media YouTube ya, memanfaatkan YouTube. Jadi nanti siswanya berkomentar, berdiskusi di sini, mereka hadir, mereka belajar ini pelajaran matematika. Ya, kurang lebih seperti itu nanti yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan ya. Oke, saya sampaikan di sini tentang BDR, tentang belajar dari rumah. Oke, ya. Belajar dari rumah atau BDR ini menggunakan gawai atau lebih sering kalian sebut dengan gadget, handphone ya, pakai handphone. Bisa juga pakai laptop, melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Nah, seperti ini tadi. Kalau ini kemarin ada yang menggunakan YouTube ya. Mereka upload video, guru nanti mengupload video penjelasan di YouTube, terus siswanya berdiskusi di sini, nanti ada mengumpulkan tugas juga. Nah, selama BDR ini, apa saja yang harus kalian siapkan sebagai peserta didik? Ingat ya, meskipun di rumah kamu tetap bersekolah, kamu tetap belajar, hanya tidak datang langsung ke sekolah. Jadi tetap kamu sebagai siswa harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Kamu harus menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku tulis, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain, modul materi LKS, bahan bacaan lainnya juga harus kalian siapkan, karena kita tetap belajar normal, dan yang membedakan adalah tadi, selain kalian butuh alat-alat tulis, kalian juga membutuhkan beberapa aplikasi atau portal untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, itu nanti akan saya bahas di berikutnya ya. Kemudian, kalian juga sebagai peserta didik harus berkomunikasi dengan guru mapel, guru mata pelajaran ya, wali kelas, dan juga orang tua. Kenapa? Karena kita kan tidak bisa tatap muka langsung. Kita melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga segala masalah, segala kendala apapun itu harus dikomunikasikan. Jangan misalnya kalian ada masalah terkait sinyal atau masalah terkait materi yang tidak jelas disampaikan, itu kalian harus aktif. Kalian harus aktif bertanya kepada wali kelas, kepada guru mata pelajaran. Kalian ada masalah, kalian diam saja. Tapi kalian harus aktif berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah itu. Karena tetap kita nanti di akhir ada penilaian akhir, tetap ada rapot, tetap ada nilai-nilai dan tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan. Kemudian ini sangat penting, siapkan tempat yang nyaman untuk belajar ya. Di rumah ini pilihlah spot-spot yang nyaman menurut kalian supaya kalian bisa berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Tapi ingat, kalian harus di rumah saja. Jangan kamu minta izin sama orang tua, "Mah, saya mau ke Starbucks. Mah, saya mau ke KFC." Tidak, itu tidak diizinkan ya. Ingat, kalian adalah siswa yang harus belajar dari rumah, bukan belajar dari KFC, bukan belajar dari Starbucks, bukan belajar dari tempat nongkrong. Cukup di rumah saja untuk belajar. Ingat, kalian juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian, kurangi beraktivitas di luar rumah. Oke, kita lanjut. Apalagi peran peserta didik yang berikutnya yaitu memahami jadwal pembelajaran. Jadi nanti jadwal pelajaran akan kami bagikan, jadwal pembelajaran akan kami bagikan nanti lewat wali kelas masing-masing. Setelah itu kalian catat jadwal pelajarannya seperti apa. Kalau dalam pembelajaran normal di sekolah mungkin satu hari itu kita masuk dari pukul 7 sampai pukul 13.30. Dan 1 minggu itu kalian bisa bertemu bertatap muka dengan guru 1 minggu 2 kali pertemuan. Tapi di masa
pandemi ini dengan sistem belajar dari rumah, jadwal pelajaran itu 1 minggu hanya 1 kali mata pelajaran. Jadi misalnya hari Senin kamu hanya belajar bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nanti hari Selasanya kamu belajar seni budaya, bahasa Arab, TIK. Tuh, nanti hari Rabunya apa beda lagi. Jadi 1 minggu hanya satu pelajaran hanya 1 kali dalam 1 minggu. Yang berikutnya, peserta didik harus aktif dalam diskusi dengan guru. Yang tadi saya bilang ya. Harus aktif dengan guru, ada masalah, ada kendala apapun itu silahkan tanyakan. Yang berikutnya adalah kerjakan dan kumpulkan tugas sesuai jadwal. Jadi semua tugas, penilaian harian, ulangan, ujian yang diberikan oleh guru itu harus diselesaikan. Peserta didik kalian kelas 10 tidak usah khawatir karena guru-guru pun tidak akan menekan kalian dengan banyak sekali tugas. Ya, tenang. Tapi ingat, kalian tetap akan diberikan tugas, tapi tenang, kami akan mempertimbangkan tidak akan memberikan tugas yang menumpuk kepada kalian. Nah, teknis belajar dari rumah. Saya simpulkan lagi. Apa saja yang harus disiapkan oleh siswa? Yang pertama, catat jadwal pembelajaran. Kamu catat, kamu tempel di ruangan kamu, di kamar tidur kamu, supaya kamu jangan ketinggalan hari ini pelajaran apa, hari Senin pelajaran apa, jam berapa. Kalau perlu kamu pasang alarm. Pasang alarm jam 7 pagi setiap hari Senin sampai Jumat, supaya kamu tidak tertinggal pelajaran di jam pertama. Minta bantuan sama orang tua, sama ayah, sama ibu, sama adik, sama kakak yang di rumah. Tolong bangunkan saya jam 7 pagi, karena saya harus belajar dari rumah. Dan yang kedua adalah buat akun Google atau Gmail. Ya, ini sangat penting. Kamu harus punya alamat email. Alamat Gmail. Nanti kamu tinggal kalau bagi kamu yang nggak paham, bagi kamu yang belum punya akun Gmail, silakan kamu cari di Google ya. Kamu cari di Google bagaimana cara membuat akun Gmail. Gitu ya. Kenapa kamu wajib menggunakan akun Gmail? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan terkait belajar dari rumah ini, kita menggunakan portal dan aplikasi pembelajaran daring, ya. Kamu harus menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu aplikasi tadi ya. Nah, aplikasi yang kita pakai adalah yang pertama Google Classroom. Semua mata pelajaran, semua materi-materi, semua tugas-tugas itu kita pakai di Google Classroom. Google Classroom ini bisa kamu download aplikasinya di Google Play Store, atau bisa juga kalau yang pakai iOS ya, ada di App Store, atau kamu bisa juga langsung buka di website. Kamu ketikkan saja www.googleclassroom.com gitu. Jadi kalau misalnya kamu khawatir handphonenya penuh, RAM-nya penuh karena kamu sudah download TikTok, sudah download Snapchat, sudah download Instagram, download Mobile Legends, download Candy Crush, download lain-lainnya. Nah, Google Classroom ini tidak harus diinstal, kamu bisa membukanya di website. Jadi kamu bisa bukanya itu di laptop, bisa bukanya di HP, tapi akan lebih baik jika kamu menginstal Google Classroom di handphone. Kenapa? Supaya belajarnya lebih mudah. Jadi nggak perlu lagi masuk ke websitenya, karena sudah kamu install aplikasinya. Masa kamu download YouTube, masa kamu download TikTok, tapi kamu nggak punya Classroom? Classroom untuk belajar, TikTok untuk apa? Ingat ya, mana yang lebih penting untuk kamu. Jadi nanti tampilan Google Classroom itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa ruang kelas di sini. Ada kelas Bahasa Arab, kelas PJOK. Nah, ini kelas Pak Jamhuri, ya. Kelas PKN. Nah, kelas Sosiologi. Ini ya tampilan Classroom
IPS ya. Ini ada pelajaran sosiologinya soalnya. Nah, jadi nanti semua mapel itu ada di sini. Jadi nanti guru mata pelajaran, kamu pertama kan sudah buat akun Gmail, nanti kamu masuk ke Google Classroom-nya. Setelah itu, nanti guru bahasa Arab akan memberikan kode, memberikan kode unik. Nanti kamu masukkan di Classroom-nya. Di sini nih ada tanda panah join kelas atau bergabung dengan kelas. Nanti kamu copy, kamu masukkan kode yang dikasih sama guru bahasa Arab misalnya. Nah, nanti otomatis kamu akan masuk ke kelas bahasa Arab. Begitu juga dengan PJOK. Jadi nanti semua mata pelajaran itu diakomodasi di Google Classroom. Nah, selain Google Classroom, apalagi yang harus kamu siapkan? Yaitu Google Meet. Kalau Classroom itu adalah seperti ibaratnya sekolah kita ya, ruang kelas kita pindahkan ke handphone. Tapi kan di sini hanya ruang kelasnya saja ya, tetap kita harus tatap muka. Nah, untuk tatap muka kita pakai Google Meet. Nah, seperti ini nih, nanti guru kamu menjelaskan, nanti di sini ada kamu. Jadi kita seperti video call lah ya, seperti video call. Cuman kalau video call kan mungkin hanya untuk 8 sampai berapa? 8 sampai 10 orang ya, tapi kalau Google Meet itu bisa satu kelas. Satu kelas atau bisa juga mungkin nanti pakai Zoom seperti yang kemarin di pembukaan MPLS ya, itu pakai Zoom. Jadi di situ ada pertemuan moderator, kepala sekolah, wakasek di situ. Nah, selain itu apa? Aplikasi bantuan untuk BDR yaitu WhatsApp. Tapi perlu diingat, siswa-siswa sekalian, WhatsApp ini hanya media komunikasi untuk wali kelas atau dengan guru mapel. Misalnya terkait dengan media pembelajaran, misalnya kamu mau bertanya, Bu, misalnya mau bertanya, Bu, saya sudah upload di Google Classroom seperti itu ya. Bukan untuk mengirim tugas, bukan untuk bertanya tentang materi, bukan untuk bertanya tentang pembelajaran. Kamu hanya memanfaatkan WhatsApp untuk masalah-masalah terkait misalnya seperti jaringan, seperti misalnya kamu mau mengabarkan, Bu, teman saya handphonenya rusak. Nah, seperti itu ya. Nanti kita carikan solusi alternatifnya seperti apa. Tapi kalau untuk mengirim tugas, menjawab pertanyaan guru, melakukan pembelajaran, itu semuanya sudah lengkap di Google Classroom fiturnya. Jadi di Google Classroom ini kamu bisa berdiskusi, membalas komentar dengan guru, kamu bisa juga lihat video rekaman atau dan lain sebagainya di Google Classroom ya. Tugas-tugas juga, tugas penilaian, kuis, dan lain-lain, itu semua bisa kamu lakukan di Google Classroom. Jadi jangan sekali-sekali kamu meminta guru, Bu, saya kirim tugasnya lewat ini ya Bu, lewat WhatsApp Ibu ya, personal chat, japri atau ya, kalian biasa sebutnya sebagai japri. Bu, tugasnya boleh saya japri nggak? Itu tidak boleh. Kalau kamu mengirim tugas lewat WhatsApp, maka tugas itu otomatis tidak akan dinilai ya. Karena kenapa? Semua fitur sudah lengkap di Google Classroom. Ya, sekian, terima kasih. Itulah materi dari bidang kurikulum SMA Negeri 1 Cikande. Selamat belajar dan selamat bergabung di keluarga SMA Negeri 1 Cikande. Sekian pemaparan materi yang terkait dengan bidang kurikulum. Sebelum Bapak mengakhiri pemberian materi ini atau pertemuan kita kali ini, Bapak inginkan memberikan pesan pada kalian bahwa kita di semester ini akan melaksanakan KBM dalam bentuk yang tidak sebagaimana biasanya pada saat kalian di SMP atau di MTS, atau juga tidak seperti di SMA yang tahun-tahun kemarin atau semester kemarin, karena kita berhubung dengan kondisi pandemi ini. Bapak berharap kalian bisa memahami kegiatan atau sistem kegiatan belajar di kita, bahwa kita menerapkan
belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini lebih dominan memang diikuti dengan sistem daring. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa juga dilaksanakan dengan luring, yang kepanjangannya adalah luar jaringan. Bapak berharap kalian membuat akun kalian dengan nama asli kalian, ya, agar Bapak tahu, guru-guru di sini tahu nama kalian sesungguhnya itu siapa. Selain itu, juga kalau dipasang profil, gunakan foto kalian sesungguhnya. Jangan pakai artis Korea, jangan pakai foto-foto yang lain. Karena kita, guru-guru SMA Negeri 1 Cikande ini, belum mengenal wajah kalian. Yang kelas 10 ya, terutama. Kalau kelas 11, mungkin kelas 12 sudah pernah kenal. Tapi juga belum tentu semua bisa mengenalnya, karena ada guru yang di kelas atas belum mengajar di kelas bawah. Sekali lagi, Bapak pesankan, ikuti kegiatan KBM ini walaupun bentuknya daring atau dalam sistem belajar dari rumah. Kita berharap, kita berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu sebagaimana biasanya. Semangat belajar, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Cikande. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.